Ya, baik. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suaranya bisa jelas masuk terdengar. Dengar jelas, Pak. Ya, yang sudah hadir di siang hari ini untuk mata kuliah teknik aerodinamika bisa mengaktifkan on-cam-nya untuk bukti awal kehadiran pada siang hari di mata kuliah teknik aerodinamika. Nah, di eh, pertemuan siang ini nanti kita akan membahas ada beberapa poin mengenai aerodinamika tersebut. Yang pertama adalah bagaimana pola aliran yang terbentuk atau yang biasa dikenal dengan nama streamline atau garis alir yang terjadi ketika kendaraan atau objek yang bergerak tersebut dengan kondisi berbentuk secara aero maupun secara tak aerodinamis. Di pertemuan awal ini 30 sampai 40 menit ya, 30 sampai 40 menit nanti ada materi yang disampaikan, kita bisa diskusi atau ada pertanyaan yang bisa diberikan. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan sesi presentasi untuk tugas review artikel. Jadi nanti yang kelompok yang akan mempersiapkan presentasi review artikel bisa mempersiapkan slide presentasinya. Oke, eh, bagian selanjutnya adalah tampilan share screen di layar sudah bisa keluar ya, sudah keluar ya di layar untuk share screen-nya. Sudah, Pak. Ya, nah di bagian ini merupakan ilustrasi ya, yang tadi diceritakan apa yang dimaksud dengan streamline. Streamline itu adalah garis. Nah, jadi kalau digambarkan, nanti kalau misalnya ada yang mencoba melakukan visualisasi dengan menggunakan tools, wind tunnel atau terowongan angin, akan mendapatkan pola streamline, garis alir yang diperoleh dari hasil pengujian. Nah, bagaimana menerjemahkan garis tersebut? Garis yang terbentuk, garis yang dikeluarkan ya. Garis ini keluar karena ada objek yang dilewati ya. Objeknya adalah ini ya. Jadi kalau ini dilakukan pengujian di misalnya di terowongan angin, di wind tunnel. Nah, objek inilah yang diletakkan. Bentuknya seperti ini, diletakkan. Nanti akan memberikan hasil yang berbeda. Hasil yang berbeda ya. Sebagai contoh, ini adalah hasil satu ya. Sebut saja misalkan itu hasil pertama. Kemudian ini adalah hasil yang kedua. Nah, sebagai eh, ilustrasi, yang pertama ada objek dengan kondisi poor aerodynamic style. Jadi kondisi secara aerodinamikanya kurang. Ini kurang ya, kurang atau buruk. Kemudian objek yang berikutnya ada aerodinamiknya baik.
good aerodynamic styling. Apa yang membedakan? Yang pertama, dalam hal sisi desain ya, desain atau rancangan yang diletakkan di pengujian tersebut. Yang pertama adalah ada spoiler. Jadi kalau di bagian ini kan tidak ada spoiler ya. Nah, ini tidak ada. Sedangkan di bagian ini ada spoilernya. Nah, dampaknya apa yang didapatkan? Dampaknya adalah hasil aliran yang berbeda antara poin eh, misalnya ilustrasi poin nomor satu dengan nomor dua. Dari hasil yang pertama, ini kalau tampilan visualnya ya, visualisasinya kita lihat dulu di bagian atas, di bagian eh, tampak atasnya, top view. Ini melihat kendaraan atau mobil truk tersebut dari tampak atas. Ada perbedaan udara masuk. Ini ilustrasi gambarnya ya. Tanda panah ini adalah udara karena aeronya, fluidanya udara. Kemudian udara mengenai objek. Objeknya ini yang bukan plat ya, maksudnya objek berbentuk kotak. Kemudian karena udara ini mengenai objek tersebut, maka di bagian depan timbullah yang namanya stagnation. Jadi di bagian sini, nah ini ada istilahnya eh, stagnation point ya. Artinya poin dari fluida tersebut mengalami titik henti. Jadi tidak bisa mengalir di bagian di tengah sini. Lalu di bagian yang lain ada sebagian fluidanya yang bergerak melipir. Melipir itu ya bergeser ke sini, ke bagian sini, lalu keluar menuju eh, zona di belakangnya atau bagian yang di belakang. Dari hasil gambar streamline yang didapat, ini memberikan arti bahwa ada perbedaan. Bisa dilihat ya. Jadi kalau ini dibayangkan, gerakannya ketika ini mengalir, sama seperti ketika misalkan ada orang berbaris ya, atau orang berjalan, ketika di depannya ada hambatan, maka dia akan menjauh. Nah, beda halnya dengan yang ini. Coba kalau misalkan ini titik terjauhnya berapa? Nah, ini segini ya. Nah, di bagian ini titik terjauhnya lebih kecil dan ini lebih besar, titik terjauhnya lebih besar dari yang kondisi nomor 2. Dampaknya yang ditimbulkan jika memiliki streamline atau garis alir yang lebih jauh, lebih besar ini akan menimbulkan aliran separasi. Jadi ada aliran yang terpisah. Dikatakan terpisah karena alirannya yang ini kan bisa diterjemahkan ya dari gambar tanda panah. Aliran mengalir dari kiri, ini dari kiri, ini dari posisi kiri ya, dari posisi kiri, kemudian ini adalah ke kanan.
Nanti di bagian yang ini aliran terpisah itu akan menimbulkan arah aliran yang berlawanan. Jadi ini bisa saja ke sana, ke sini. Kemudian ini ke mengenai dinding. Nah, mengenai dinding, dinding apa namanya? Dinding truk ya, dinding truk tersebut ada yang sebagian dikeluarkan ke sana, ke arah kanan, ada yang berbalik arah. Nah, ini yang dinamakan tadi separation. Separation ya, aliran terpisah. Separation ya. Jadi aliran yang terpisah. Aliran yang terpisah dari aliran utama. Aliran utamanya ini yang di depan. Ini aliran utamanya stream eh, aliran utama. Kemudian alirannya ada aliran yang berbeda sendiri yang berbalik arah. Ini adalah aliran separation. Lalu kita akan kembali lagi ke bagian poin nomor 2. Nah, di nomor 2 ini bisa terlihat dari streamline, streamline yang terbentuk ya. Streamline itu garis alir yang dikeluarkan, ini garis alir nih. Nah, ini jadi ini adalah garis alir, ini garis. Kemudian ini juga tetap ada ya, stagnation point. Tetapi perbedaan yang utama antara objek yang secara aerodinamisnya kurang dengan objek yang aerodinamisnya baik nanti bisa dilihat di garis alir yang terbentuk. Untuk yang good aerodynamic, streamline-nya ini keluar, masuk dari sini ya, udaranya, terus mengikuti kontur. Jadi kalau ini digambarkan, ditarik garis ya, ini garis yang ini ya. Nah, ini mengikuti kontur. Apa yang diikuti konturnya? Kontur dari objek yang dilewati. Jadi eh, objek yang dilewatinya adalah ini. Nah, ini konturnya seperti ini. Hal yang sama juga di bagian ini. Dia mengikuti kontur atau bentuk ya. Ini ini adalah objeknya, objek atau benda yang dilalui oleh fluida diikuti tanpa ada yang udaranya atau fluidanya tersebut me- menimbulkan impact. Impact itu tumbukan. Jadi bisa dilihat ya di bagian sini ngalirnya lurus saja. Jadi di sini setelah terhalang oleh eh, bagian vertikal ini ya, bagian vertikal ini, maka fluidanya berjalannya lurus. Terus dan seterusnya. Nah, beda halnya dengan yang ini. Ada bagian yang terhalang masuk ke sini, ada fluida yang keluar ke sana, mengalir ke arah kanan dan ada yang berbalik arah. Nah, ini yang menyebabkan kondisi secara aerodinamikanya menjadi kurang atau menjadi dikatakan buruk. Nah, ini melakukan analisisnya tampak atas ya, top view-nya, lalu di bagian bawahnya, kalau ini side ya, sisi kiri atau sisi kanan dari objek tersebut. Yang pertama di bagian ini dulu ya, pur aerodinamiknya bisa diperhatikan di bagian ini ada perbedaan
bentuk alirannya. Nah, ini kalau diperhatikan, di bagian sini ada aliran yang bergelombang. Aliran bergelombang itu seperti wave ya, wave atau gelombang membentuk puncak, kemudian lembah, puncak lagi. Jadi kalau digambarkan ya seperti gelombang. Nah, jadi ini ada bagian puncak, kemudian ini adalah bagian lembahnya. Sama juga di bagian sini, ini adalah eh, bagian puncak ya. Ini bagian puncak yang tingginya, dan ini adalah bagian lembah. Streamline yang dihasilkan memberikan aliran bagian puncak dan bagian lembah menyebabkan ketidakseimbangan. Jadi aliran tersebut tidak stabil, jadi bergejolak ya, ada naik ke atas, kemudian tiba-tiba ada perubahan bentuk menyebabkan dia turun, kemudian ada penghalang lagi menyebabkan loncatan atau kenaikan. Naik turun ini secara aerodinamis nilainya kurang. Nilai untuk eh, pola aliran yang terbentuk. Jadi nilainya menjadi lebih dikatakan lebih buruk ya atau kurang. Beda halnya lagi dengan kondisi yang objeknya itu sudah good ya, good aerodynamic. Udara mengalir, ini hanya membentuk satu ini aja ya, tidak ada gelombang. Jadi arah alirannya dia. Nah, arah aliran terus sudah lurus saja mengikuti apa namanya konturnya. Nah, sampai melewati objek. Jadi ini kalau ditarik garis ya ini, nah ini garisnya lurus. Jadi garisnya streamnya mengalirnya fine. Fine itu ya tidak berbelok-belok arah alirannya. Itu adalah kondisi yang kalau dianalisis secara visual, secara aerodinamis, berarti kondisinya yang seperti ini yang diinginkan untuk aerodinamisnya. Jadi kondisinya bisa terlihat ya di visualisasi gambar ini lurus. Nah, berbeda dengan hal yang ini, beda halnya yang eh, kondisi yang kurang, alirannya turun, kemudian naik dan melewati objek. Ada sedikit pergolakan atau ada sedikit pergerakan dari streamline fluida yang melewati objek tersebut. Nah, ini adalah konsep dasar. Jadi pada saat ilmunya aerodinamika tuh ini. Jadi melihat karakteristik aliran yang melewati objek. Objeknya nanti ya bermacam-macam ya. Macam-macam itu artinya ya kalau diilustrasikan ini kan berupa objek kendaraan truk. Tapi nanti bisa diganti misalkan objeknya berbentuk pesawat atau berbentuk lingkaran atau berbentuk misalnya segi tiga atau objek yang misalnya segitiga seperti ini atau ada objek yang dilewati segi empat atau setengah lingkaran. Bagaimana streamline yang dihasilkan? Perbedaannya, misalnya nanti oh ada objek yang seperti ini, yang satu lagi ada objeknya
setengah lingkaran ya. Ini satu lingkaran penuh. Nah, seperti apa streamline-nya? Seperti apa garis alir yang keluar? Apakah membentuk atau terbentuk ini separation atau tidak membentuk separation? Jadi kalau tidak membentuk separation berarti kondisinya lebih baik atau lebih bagus dari yang eh, apa yang membentuk separation. Oke, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke. Nah, itu adalah konsep awalnya ya dari aerodinamika. Nanti kalau misalnya ada yang mengambil tugas akhir, skripsi atau apa TA, nanti pada saat melakukan analisisnya bisa menggunakan model streamline. Jadi seperti apa garis alir yang keluar untuk objek yang mempunyai misalnya aerodinamika bagus dengan aerodinamikanya kurang. Jadi nanti ada misalnya ada membentuk apa, membuat model prototipe satu, simulasi 2, simulasi 3, simulasi 4 atau simulasi 5. Nanti bisa dilihat di analisis ininya garis alir yang ditampilkan. Untuk garis alir yang bagus, bagus itu ya artinya garis alirnya ketika sudah melewati objek ini tidak menjadikan atau tidak menimbulkan adanya separation. Itu adalah kondisi yang baik. Itu yang satu ya, tidak ada tidak menimbulkan separation atau aliran terpisah. Kemudian tidak bergelombang, tidak bergelombang. Nah, ini bisa dilihat ya antara objek satu, ini kan ada gelombangnya turun, kemudian naik. Nah, itu yang dinamakan gelombang. Yang di bagian ini juga sama, bergelombang ya. Nah, tapi di bagian ini polanya stream, streamline. Jadi arah alirannya lurus saja. Misalnya sudah terhalang oleh objek, kemudian diarahkan oleh eh, namanya apa? Spoiler ya. Spoiler, kemudian arah alirannya lurus dan tidak eh, bergejolak atau bergelombang seperti kondisi yang objek yang mempunyai aerodinamika yang kurang. Oke, itu adalah gambaran mengenai streamline, analisis secara streamline ya untuk kondisi aerodinamis. Nah, di bagian selanjutnya ini bicara mengenai tadi apa mobil ya, mobil kendaraan darat. Yang pertama adalah pemasangan deflektor untuk mendefleksikan arah aliran fluidanya. Kemudian ada juga yang menambahkan radius di bagian sini supaya tidak terlalu eh, runcing atau terlalu tajam. Jadi kalau ini terlalu tajam, nanti arah alirannya seperti ini. Nah, jadi ada banyak sekali gelombang yang keluar di bagian ketika melewati objek yang eh, bisa dikatakan ini tidak ada radiusnya. Tapi kalau dengan
Misalnya dengan apa sudah ditambahkan radius, nanti udaranya akan mengalir secara smooth aja, mengalir secara halus untuk arah alirannya. Modifikasi-modifikasi inilah yang menjadikan objek tersebut menjadi lebih dikatakan dikatakan secara aerodinamis. Kemudian di bagian yang lain ini tampak atas ya, modified-nya ada yang menambahkan ini. Nah, ini hubungannya berpengaruh terhadap koefisien apa koefisien gaya tekan. Jadi pada saat fluida melalui, fluida kan akan mengalir juga ke bagian celah di bawah ya. Karena di celah bawahnya itu lebih kecil, lebih sempit ya salurannya. Fluida mengalir dengan kecepatan yang lebih kecepatan tinggi, tetapi mempunyai nilai tekanan ke atasnya rendah. Jadi tekanan ke atasnya tidak rendah, menyebabkan mobil ini kan mempunyai berat ya, ada beratnya. Nah, berat ini nanti diterjemahkan ke koefisien gesek. Jadi koefisien gesek antara roda dan jalan mobil tersebut eh, berfungsi atau mempunyai nilai yang baik, nilai yang bagus ya. Karena kalau misalnya roda dengan roda kendaraan dengan jalan yang dilalui mobil berada pada kondisi sedikit terangkat, ya ini akan berpengaruh ke tidak seimbangan. Jadi mobilnya, kendaraan tersebut melaju dengan kondisi tak seimbang. Jadi pengaruh dari aerodinamis itu bisa berpengaruh ke berbagai macam hal. Yang pertama, kondisinya bisa menyebabkan kendaraan tidak stabil, kemudian meningkatkan gaya hambat. Gaya hambat itu drag ya, gaya hambatnya pengaruhnya, dampaknya membutuhkan konsumsi bahan bakar yang lebih eh, besar atau lebih lebih tinggi nilainya jika dibandingkan dengan kondisi yang aerodinamis. Oke, nah ini yang tadi diceritakan. Ini merupakan visualisasi. Gambar tampilan share screen-nya keluar ya, bisa terlihat di layar. Terlihat, Pak. Masih, Pak. Ya. Nah, ini adalah visual mengenai streamline. Bisa dilihat ya kalau ini dilakukan di pengujian di wind tunnel. Wind tunnelnya ini besar, bukan misalnya wind tunnel yang skala lab ya, karena ini pengujian skala 1:1. Ini dialirkan udara menggunakan smoke, asap ya, smoke penghasil asap dengan kecepatan, misalnya ini kecepatan 50 meter per second, terus diletakkan objeknya, ya objeknya itu adalah kendaraan ya, kendaraan motor dengan posisi pengendara motornya seperti ini. Ini bisa dilihat nanti arah alirannya kan sudah melewati. Nah, ini udah lurus saja.
itu sudah secara lebih aerodinamis. Berbeda halnya jika nanti kalau yang dikeluarkan di gambar ini, misalnya mengalirnya seperti ini ya, tapi ketika ininya si siapa pengendara motornya, ini kan ada helm ya, kepalanya dinaikkan ke atas atau posisi tubuhnya tegak, nanti arah streamline-nya bisa saja bergelombang. Nah, ini adalah kondisi yang tak aero, menyebabkan yang pertama kalau dengan keluarnya gelombang ini, gelombang bergelombang ya arah alirannya itu menjadikan kalau kendaraan ini dipacu dengan kecepatan yang tinggi, kan kalau motor ya ini bisa, ini berapa cc? Bisa 1000 cc, itu kecepatan bisa sampai 300, 400 atau bahkan sampai 500 kilometer per jam. Bisa dibayangkan ya, 500 kilometer per jam. Kalau misalnya naik motor biasa kan kecepatan 40, 50 kan angin sudah cukup kuat ya berhembusnya dan terasa bergoyang gitu. Nah, ini motor ini dipacu dengan kecepatan misalnya 500 kilometer per jam. Posisinya si siapa pengendara itu harus sedikit menundukkan kepalanya untuk mengurangi ini aliran yang bergelombang, aliran yang bergejolak ketika melewati objek tersebut. Makanya kalau yang sering menonton nonton apa ya, nonton lomba balap motor, ini kalau pengendara motor ketika kendaraannya sudah dipacu, dia selalu memposisikan tubuhnya atau badannya itu selalu menunduk antara eh, kepala ya, kepala dengan badannya itu supaya lurus. Tujuannya supaya tidak menghasilkan aliran yang bergelombang. Jadi pada saat udara lewat ya hanya langsung lurus, alirannya langsung eh, mengikuti kontur dari bagian objek tersebut. Jadi alirannya lurus. Jadi belum belum pernah atau kalau apa melihat lomba kendaraan bermotor ya di Formula sirkuit, ya pasti posisi tubuhnya ketika sudah berada pada top speed, kecepatan maksimal, akan merubah eh, merubah posisi duduk untuk me- mem- memberikan dampak terhadap aliran fluida yang dilewati. Ya, nah hal yang sama juga di sepeda, sepeda roda dua ya, sepeda balap juga seperti itu. Makanya kalau eh, eh, kendaraan yang ininya ya, yang kendaraan motor maupun sepeda, kalau diperhatikan ya, diperhatikan secara fabrikasinya, eh, secara pabrik dikeluarkan, kalau kendaraan ini didesain untuk kendaraan yang melaju dengan kecepatan kecepatan apa tinggi, posisi ini, posisi tiang kemudi atau tongkat kemudinya atau setirnya atau stangnya ya, ini selalu lebih rendah. Jadi beda halnya dengan motor yang desainnya itu untuk bukan untuk apa kecepatan tinggi, misalkan untuk eh, mengangkat
penumpang atau motor motor apa ya? Motor Gojek ya atau Gojek ya. Nah, itu kan berbeda ininya eh, lebih lebih naik ya posisinya. Ini juga sama, motornya yang ini atau bagian ini juga menjadi lebih naik. Nah, karena ini lebih naik ya secara ergonomis si pengendaranya karena ini berada di atas, nah tubuhnya akan bergerak ke belakang. Ini juga akan bergerak ke belakang. Nah, jadi kalau dilihat ya kendaraan-kendaraan yang dibuat secara pabrikasinya aerodinamis untuk kecepatan tinggi, ini peletakan tiang kemudi atau tongkat kemudinya itu lebih rendah dari posisi yang normal. Ya, tujuan supaya karena kalau posisinya lebih rendah kan secara langsung memacu untuk pengemudinya merebahkan tubuh. Jadi tubuhnya atau badannya ditidurkan di bagian kendaraan tersebut supaya bisa menghasilkan aliran yang tidak bergelombang. Oke, itu adalah penjelasan secara fabrikasi ya. Ketika membandingkan atau membedakan, misalnya ini motor atau sepeda yang aero atau sepeda yang tak aero itu ya lihat aja dari bagian ininya, dari bagian tiang ininya ya apa setir kemudinya. Nah, aerodinamika di bagian ini memainkan peran penting dalam berbagai cabang bidang olahraga, terutama yang melibatkan intinya kecepatan tinggi dan pergerakan melalui udara. Sudah dipastikan aerodinamika itu eh, objek yang dilalui adalah udara. Karena objek yang dilalui udara ini ya seperti apa udara yang lewat tersebut atau udara yang keluar atau udara yang melalui objek tersebut bisa berjalan dengan eh, kondisi yang tanpa bergelombang. Nah, bagian berikutnya olahraga berbasis kecepatan, misalkan balap sepeda, mobil, atletik. Atletik ini ya eh, ice ski ya, yang eh, di olahraga dengan kecepatan yang melaju di atas permukaan es, itu juga bagian dari kondisi yang aero, karena pada saat melaju dengan kecepatan, si atletnya itu harus memposisikan tubuhnya seperti apa untuk bisa mereduksi aliran yang melewati tidak bergelombang. Di bagian akhir, tujuannya adalah supaya bisa mencapai kecepatan maksimum. Ini adalah poin pentingnya. Kenapa aerodinamika itu merupakan hal yang penting di olahraga ini, di olahraga yang basisnya itu adalah kecepatan, ya supaya bisa menghasilkan atau mendapatkan kecepatan maksimal. Untuk kecepatan maksimalnya, apa yang harus diperbuat? Bagaimana posisi postur tubuh dengan eh, kondisi misalnya ini ya, kendaraan tersebut ini dibuat lengkungan, ada radius streamline. Nah, ini juga akan berbeda
ketika desain awalnya yang ini ya, ini ada melengkung, misalnya kendaraannya di bagian depannya vertikal atau lurus, itu akan berbeda kondisi aerodinamisnya. Jadi secara aerodinamis, pada saat kendaraan tersebut miring, eh, miring dengan kondisi yang ini, ini akan mempunyai perbedaan. Nah, misalnya ini dibuat ya, yang di bagian ini, nah ini bagian depannya tegak lurus, sudah dipastikan nanti fluidanya akan keluar atau akan mengalir, ini akan membentuk gelombang. Nah, jadi ada wave atau ada gelombang yang terbentuk. Nah, inilah tujuannya membuat kendaraan ini dipasang di bagian depannya sedikit mempunyai lengkungan supaya pada saat kendaraan itu digerakkan dengan kecepatan maksimum, maka tidak menghasilkan yang namanya wave atau gelombang aliran fluida yang melewati objek tersebut. Oke, baik. Sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, bisa dilanjut dengan sesi apa presentasi ya untuk kelompok yang akan mempresentasikan tugasnya, bisa mempersiapkan menampilkan share screen di layar. Baik, Pak. Izin share screen, Pak. Ya, Sebelumnya apakah sudah terlihat? ya sudah terlihat, bisa dimulai untuk melakukan presentasi dari review artikel kelompok 3 ya. Ya. Sebenarnya sebentar dulu, Pak. Karena ada yang belum cek. Selamat siang teman-teman. Jadi di sini kami akan melakukan presentasi tentang review jurnal, yaitu jurnal yang berjudul Effect of Forward Passing Concavity on the Aerodynamic and Aerothermodynamic Characteristic of an Atmospheric Reentry Vehicle. Jadi di sini kami dari kelompok 3, yaitu yang beranggotakan saya, Muhammad Kesari Valdo, dengan NIM 22103111004, dan juga teman saya, Deva Ihsan Koirunas, dengan NIM 22103111006. Nah, bisa di next. Nah, jadi di sini kita masuk ke pengenalan dulu atau introduction. Jadi di sini seperti tadi sudah sesuai dengan judul, jadi kita akan membahas tentang reentry vehicle. Jadi sebelum itu kita mesti tahu dulu reentry itu apa. Jadi reentry merupakan komponen penting dalam misi luar angkasa, terutama untuk masuk, turun, dan mendarat di atmosfer. Nah, kendaraan reentry dirancang berbentuk tumpul untuk menciptakan gelombang kejut busur yang terpisah, dan desain ini biasanya dilengkapi dengan pelindung panas ablasi yang telah terbukti efektif dalam meredam efek pemanasan aero hingga tingkat yang besar.
Namun, area frontal besar dari pelindung panas itu menyebabkan peningkatan drag saat kendaraan melambat dan juga fluks panas puncak yang umumnya terjadi di titik stagnasi atau di bagian ujungnya. Salah satu metode untuk mengatasi ini adalah dengan forward facing cavity atau dengan memberikan cekungan di ujung reentry vehicle tersebut, di mana ya menggunakan rongga di hidung kendaraan untuk mengurangi panas dan tekanan pada titik stagnasi melalui osilasi aliran. Bisa di next. Jadi di dalam jurnal ini di situ disebutkan juga ada beberapa penelitian terdahulu mengenai rongga ini. Jadi di sini kita memasukkan ada 4 penelitian utama dari beberapa penelitian yang dimasukkan di jurnal tersebut. Jadi pertama di sini ada yang jurnal dari Beckwith, yaitu isinya tentang bahwa cekungan atau rongga hemisfer cekung itu mengurangi koefisien perpindahan panas hingga 20 sampai 60% dibandingkan dengan hidung yang cembung dengan kondisi yaitu pada Mach di 1,98 dan 4,95. Terus kemudian yang kedua yaitu penelitian di mana menemukan bahwa pengurangan panas pada rongga terjadi terjadi di mana yang cekung ini mengalami pengurangan panas dikarenakan yaitu terjadinya free stream hypersonic akibat osilasi aliran dalam rongga. Terus kemudian yang ketiga itu juga ada pengurangan flux dan juga peningkatan gelombang kejut atau jarak stand off, yaitu ya peningkatannya di hingga 35% dan juga untuk pengurangannya itu hingga 58% di permukaan hidung yang dimana rongganya itu di 31%. Kemudian penelitian yang terakhir yaitu menyimpulkan bahwa desain hidung dengan rongga depan dapat menunda ablasi tanpa peningkatan drag yang signifikan jika diameter ujung hidung sedikit dikurangi atau di yang tadi di concavity atau di cekungan. Bisa next. Sebelumnya ada ini kelebihan deh. Kemudian lanjut di sini ada di model desain. Nah, jadi di model desain ini kita akan menggunakan model desain dari Reentry Vehicle yaitu di Orion CV, di mana studi ini bisa dilihat di gambar di samping itu ada 7 model dari M0 sampai M6. Nah, M0 M0 sendiri di sini yaitu model awal atau base dari kru Orion CV dan untuk M1 sampai M6 itu mengalami perubahan di bagian ujung atau cekungannya itu dengan beberapa nilai, yaitu ada di dalam tabel yaitu ada D kecil dan D besar. Nah, untuk D kecil itu adalah untuk ukuran dari diameter dari sikon cavity-nya atau dari cekungannya. Dan untuk D besar itu dari kedalamannya. Bisa dilihat juga di gambar di samping itu beberapa model-modelnya. Nah, untuk redesign model ini dilakukan studi komputasi dengan kendaraan reentry Orion dengan cekungan menghadap ke depan dilakukan untuk 6 profil ya seperti gambar di samping. Nah, bisa next. Nah, kemudian masuk ke computational methodology. Nah, jadi studi komputasi ini dilakukan dengan solver ANSYS Fluent dengan pendekatannya itu melalui finite volume method atau FVM, di mana domain aliran berbentuk kuboid atau berbentuk kubus sebagai domain kontrol, di mana digunakan untuk simulasi dan dibagi menjadi sejumlah elemen dengan elemennya itu berbentuk tetrahedral. Nah, kemudian di sini ada grafik, di mana grafik ini yaitu perbandingan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang nih yang melakukan studi komputasi. Nah, di mana di sini itu dilakukan dari berbagai sudut serang dan juga beberapa nilai Mach, yaitu ada 4. Bisa next.
Ya, suaranya tidak keluar ya. Eh, Kedengaran nggak Pak? Mungkin dari jaringan saya sih Pak. Ya, ini baru keluar suaranya. Nah, kemudian di sini untuk metodologinya lagi yaitu untuk studinya itu menggunakan tadi RANS dari ANSYS itu atau Reynolds Average Navier-Stokes di mana untuk berbagai sudut serang dan untuk variasi Mach-nya itu ada di 1,4, 3, 6, dan 7. Kemudian untuk bagian model turbulensinya yaitu menggunakan konstantanya yaitu di mana dalam rentang suhu 550 sampai 2000 Kelvin kita mengambil nilai konstan yaitu di 1018,2 Joule per kilogram Kelvin. Nah, untuk boundary conditionnya itu di mana seperti tadi ada domain kontrolnya itu kan yang berbentuk kuboid atau berbentuk kubus didefinisikan. Jadi untuk di bagian depan itu diberikan inlet, kemudian di dinding belakang itu outlet, terus kemudian untuk di dinding kanan kirinya itu sebagai dinding bidang tekan jauh, dan kemudian untuk kendaraan re-entry-nya itu didefinisikan untuk tanpa slip dan untuk dinding lain itu specific shear. Nah, untuk analisis itu dilakukan di suhu dindingnya itu di 300 Kelvin dengan nilai defaultnya itu 5% dan untuk nilai intensitas turbulensinya itu di angka 10%. Nah, bisa next. Nah, kemudian di sini ada hasil dari studi komputasinya. Jadi dari studi komputasi ini kita eh, menganalisis dari efek dari berbagai jenis karakteristik. Nah, untuk yang pertama ini efek di karakteristik pada flow field-nya. Jadi untuk pertama kita akan membahas dari fenomena alirannya. Nah, untuk fenomena aliran tadi seperti yang sudah dibilang di awal di karakteristik kita akan menilai pada variasi 4 Mach tersebut di mana dengan membandingkan model dasar atau M0 yang model awal dari vehicle reentry dari Orion dengan membandingkan dari M1 sampai M6 yang sudah diberikan cekungan di depannya dengan rasio yang berbeda-beda. Nah, di mana hasil pengujian menunjukkan terdapat wilayah aliran yang berputar dan berosilasi yang terbentuk di dalam cekungan. Di mana di gambar di samping itu terlihat di bagian depan itu untuk dari M1 sampai M6 terdapat aliran di depannya yang berosilasi. Nah, sehingga ini menciptakan wilayah dengan suhu rendah di dalam cekungan dan wilayah dengan suhu meningkat di tepi cekungan atau di bibirnya. Nah, dari fenomena aliran kan sudah. Nah, sekarang ini ada dari nilai shock stand of distance-nya atau dari posisi rata-rata jarak kejutnya. Nah, untuk eh, posisi rata-rata jarak kejutnya ini meningkat untuk model yang dicekungkan, di mana dibandingkan dengan model dasar. Nah, peningkatan ini menguntungkan dalam mengurangi pemanasan langsung pada hidung kendaraan reentry. Bisa dilihat di grafik di bawah tersebut, di mana eh, terjadi peningkatan dari M1 sampai M6 jika dibandingkan dengan M0 atau model dasar. Bisa di next. Nah,
Kemudian di sini kita melakukan analisis pada pressure contour. Jadi di sini kita menganalisis fenomena dari segi tekanannya. Nah, jadi fenomena ini diamati untuk pada jurnal ini dia mengamati untuk membandingkan model M4 dengan model dasar atau M0. Nah, dari digambar di samping itu bisa dilihat bahwa model dengan yang diberi cekungan menunjukkan zona tekanan lebih tinggi untuk semua angka mach. Meskipun tekanan maksimum meningkat, perbedaan tekanan maksimum dan minimum lebih kecil, sehingga ini mengurangi hambatan tekanan, mempercepat kendaraan, dan menurunkan konsumsi bakar, serta panas pada ujung hidung atau pada kerucut hidung dari kendaraan reentry Orion. Oke, selanjutnya kita masuk ke velocity dan temperatur kontur. Jadi pada Mach rendah, yaitu Mach 1,4 dan Mach 3, momentum yang dihasilkan itu rendah sehingga menyebabkan pemisahan aliran atau separation yang dan wake yang besar di belakang kapsul ini. Nah, jarak dari shock wave ini lebih panjang pada model yang didesain ulang menggunakan kecekungan atau FD. Nah, sehingga meningkatkan pelepasan panas atau disipasi panas. Nah, tetapi suhu maksimum pada model ini meningkat seiring peningkatan angka Mach. Saat angka Mach meningkat, suhu maksimum juga meningkat, seperti yang ditunjukkan oleh kontur suhu di sebelah kanan itu yang seperti itu. Nah, dalam kondisi aliran supersonik. Nah, suhu kapsul yang dimodifikasi juga akan meningkat. Hal ini mengimplikasikan bahwa adanya sedikit kelemahan pada model yang diusulkan. Namun pada Mach 7, eh, pelindung panas yang berbentuk concavity ini mengurangi intensitas wilayah panas di belakang kendaraan dibandingkan pada model baseline-nya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada efek dari modifikasi ini terhadap parameter aerodinamika. Nah, pada penelitian ini dibahas tentang efek dari concavity terhadap dua parameter aerodinamika, yaitu terhadap CD, coefficient of drag, serta koefisien balistik. Nah, dari grafik CD ini didapat bahwa variasi dengan cekungan memiliki efek yang sangat kecil terhadap CD, kecuali pada variasi M6. Nah, peningkatan drag yang signifikan pada M6 ini diakibatkan oleh cekungan yang sangat besar sehingga tidak adanya bagian cembung di sekitar lid. Nah, ditambah dengan luas area efektif yang besar menyebabkan terjadinya kenaikan drag yang signifikan. Nah, peningkatan drag yang signifikan ini diakibatkan oleh outward bending dari aliran fluida akibat recirculating region di cekungan. Lalu pada ballistic coefficient yang ditunjukkan pada gambar yang di sebelah kanan, itu terlihat bahwa nilainya itu menurun dari nilai Mach number 1,4 hingga 3. Nah, setelah itu perubahannya sangat minimal. Nah, di sini M6 memiliki nilai koefisien balistik yang paling rendah. Nah, dibanding yang lain. Lalu pada variasi M4 dan M5 juga itu lebih kecil dari variasi M0 atau baseline, lalu M1 dan M2 dan M3. Nah, nilai koefisien balistik yang rendah ini pada M6 itu sebenarnya diperlukan pada re-entry vehicle karena dapat membantu untuk mekanisme deselerasi yang cepat. Selanjutnya, kita masuk ke efek concavity ini terhadap karakteristik monostability. Jadi, monostability ini dalam misi yang melibatkan astronot merupakan aspek yang sangat penting untuk menjamin keselamatan ketika kendaraan mengalami gerak pitching yang tiba-tiba. Jadi kalau dalam eh, kendaraan aerodinamika kita mengenal beberapa pergerakan, ada roll itu seperti ini, lalu ada yaw dia ke itu dan ada pitching yang mengubah AOA-nya. Nah, dalam perhitungan monostability ini AOA divariasikan dari plus 20 derajat atau ke arah atas sebesar 20 derajat dan minus 20 derajat dengan increment 5,
derajat. Nah, momen yang searah jarum jam dianggap sebagai momen stabilisasi yang akan mengembalikan kendaraan ke posisi awalnya. Dan momen berlawanan jarum jam sebaliknya. Gitu. Jadi dari figur 15 ini, kita pitching menjadi positif. Sehingga menunjukkan bahwa model ini stabil secara longitudinal. Nah, dari grafik ini juga terlihat bahwa model baseline memiliki nilai pitching positif yang besar ketika dia memiliki AOA itu minus 20 derajat. Namun turun secara tiba-tiba ketika AOA-nya meningkat menjadi minus 15. Nah, hal ini membuat model baseline ini berpotensi untuk menjadi tidak stabil ketika AOA itu besar ke arah bawah atau minusnya besar. Nah, lalu pada kurva M2 itu yang warna kuning, dia mirip dengan baseline, tetapi nilainya lebih rendah ketika AOA minus 20 derajat ini. Nah, ini berarti si M2 ini lebih stabil dibanding baseline, tetapi akibat kurva yang agak datar ini menyebabkan kalau terjadi sesuatu, kontrol surface-nya itu tidak akan terlalu responsif. Lalu pada M6, kurva ini sangat datar. Nah, kurva datar ini menandakan bahwa dia memiliki neutral stability, yang berarti ketika dia mengalami perubahan pitching, entah ke arah positif atau ke arah negatif, dia tidak akan kembali lagi ke posisi awalnya. Jadi akan diam begitu saja. Nah, hal ini memang bisa jadi menguntungkan kalau dalam aplikasi pesawat tempur seperti pada F-16. Tapi kalau untuk aplikasi di kendaraan luar angkasa seperti ini mungkin akan berbahaya ketika dia mengalami pitching secara tiba-tiba. Nah, di sini variasi yang paling bagus itu pada M5. Kenapa? Karena ketika dia AOA-nya minus 20, momennya itu positif dan besar. Dan ketika AOA-nya plus 20, momen pitchingnya itu negatif dan besar. Jadi ketika dia mengalami pitching minus 20 derajat, si momennya itu akan mengembalikan dia kembali ke nol. Dan ketika dia mengalami pitching 20 derajat, dia momennya akan mengembalikan ke nol. Jadi si variasi M5 ini akan lebih stabil dalam ketika mengalami pitching tiba-tiba. Nah, selanjutnya kita membahas tentang efek dari cekungan ini terhadap sifat atau properti aerodinamik. Di sini ada heat flux. Nah, di sini distribusi heat flux pada Mach 1,4 terlihat bahwa tidak terjadi perubahan signifikan pada distribusi heat flux jika dibandingkan dengan baseline. Nah, tapi terlihat adanya cekungan menurunkan heat flux pada bagian cekungan ini. Terlihat juga peningkatan yang signifikan pada heat flux di variasi M5. Nah, selanjutnya, pada kecepatan Mach 3, di sini variasi M3 mengalami penurunan signifikan pada heat flux. Hal serupa juga terjadi pada variasi M6 yang ditemukan memiliki kesamaan dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Nah, tetapi terlihat juga penurunan heat flux juga pada variasi M2. Lalu pada Mach 6 dan 7, pada aliran ini dia itu hypersonic, fluks panas pada cekungan hidung telah berkurang. Namun untuk setiap model cekungan, tampaknya peningkatan heat flux peak-nya itu dengan peningkatan maksimum terjadi pada M3. Pada Mach 7, penurunan heat flux yang signifikan dapat terlihat pada variasi M5, M3, dan M2, tetapi setiap variasi memiliki peningkatan nilai puncak heat flux jika dibandingkan dengan baseline. Nah, sekarang masuk ke total temperatur. Jadi di sini ditampilkan perbandingan total temperatur masing-masing variasi untuk setiap Mach number. Nah, terlihat pada nilai Mach 1,4 dan 3 ya, atau di supersonic itu perbedaan total temperatur
temperaturnya itu sangat tipis. Namun pada hypersonic di Mach 6 dan 7, M5 mengalami penurunan total temperatur yang marginal dibanding M0. Nah, di sini M5 menunjukkan penurunan pada setiap Mach number, di mana total temperatur sepanjang pinggir cekungan memiliki tren serupa dengan bagian cembung pada baseline di supersonic. Nah, di sini tepi dari cekungan bekerja sebagai stagnation point pada variasi dengan cekungan, yang menyebabkan titik temperatur tertinggi berada pada tepi cekungan yang ditunjukkan pada peak heat flux. Nah, lalu ke outcome dan conclusion. Pertama, shock extent of distance and heat flux distribution. Cekungan dapat meningkatkan shock standoff hingga 52,2% pada M3 dan mempengaruhi distribusi flux panas frontal. Lalu ada flow pattern observation. Di sini aliran balik di cekungan mencegah pengurangan shock standoff terlihat dari pembengkokan awal garis aliran. Lalu ada drag coefficient analysis. Di sini model M6 mengalami peningkatan drag tertinggi sebesar 15%, sementara model lain menunjukkan sedikit penurunan. Lalu pada tren ballistic coefficient, penurunan terbesar terjadi pada M6 di Mach 3 yang dapat menguntungkan untuk re-entry vehicle. Lalu pada stability performance, pada analisis ini semua model itu monostabil, tapi M5 itu yang paling stabil. Nah, pada heat flux M2, M5 dan M3 itu efektif mengulangi flux panas pada nose, tetapi peningkatan signifikan pada puncak flux M2, M3 perlu diteliti. Lalu nose total temperature trend pada model M5 menunjukkan penurunan suhu hidung yang konsisten pada Mach tinggi. Desain cekungan yang menghadap ke depan pada model M6 menunjukkan kinerja terbaik secara keseluruhan dengan peningkatan signifikan pada MSSD atau Mean Shock Standoff Distance, koefisien balistik yang rendah, peningkatan gaya drag, dan pengurangan flux panas pada hidung hingga 6% di seluruh pelindung panas frontal. Nah, meskipun model M6 menjanjikan dalam aspek aerodinamik dan aerotermal, stabilitas netralnya membuat kurang dapat diprediksi secara selama re-entry. Nah, hal ini dapat diatasi dengan penerapan sistem kendali aktif untuk memberikan kontrol yang lebih gesit. Mungkin itu saja. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Baik Deva, perkenalkan nama saya Yusuf Fadli Rahmawan dengan NIM 2210311013. Izin bertanya, tadi kan sempat nyinggung tentang rongga cekung ya, implementasi. Nah, gimana sih implementasi rongga cekung ini mempengaruhi desain keseluruhan kendaraan re-entry-nya, termasuk kayak aspek struktur dan juga beratnya itu. Oke, terima kasih. Mungkin ditampung aja dulu ya. Oke deh. Apakah ada yang bertanya lagi? Ya, suaranya hilang atau Eh, gimana? Pertanyaannya ditampung dulu mungkin Pak. Kalau Iya, mau ditanya lagi. dua pertanyaan ya.
Dua saja, Pak. Ya, dua pertanyaan. Oke, Pak. Oke, silakan Rifki. Izin bertanya, nama saya Muhammad Rifki Wiryawan, NIM 2210311122. Mau nanya, gimana pengaruh desain cekungan terhadap maneuverability kendaraan re-entry pada sudut serang serang tinggi, terutama dalam kondisi re-entry yang tidak terprediksi. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin saya coba jawab dari pertanyaannya Yusuf dulu tadi, bagaimana itu implementasi rongga cekung dalam memengaruhi desain keseluruhan kendaraan re-entry termasuk aspek struktur dan berat. Nah, jadi rongga cekung atau concavity ini dapat meningkatkan kompleksitas desain struktural karena memerlukan penyesuaian pada kekuatan material di sekitar cekungan untuk menahan dari tekanan aerodinamik ini yang tidak merata. Nah, selain itu, distribusi massa kendaraan juga mungkin perlu dioptimalkan karena apabila ada yang dikurangi, itu center of gravity-nya bisa berubah. Jadi, harus dioptimalkan untuk menjaga center of gravity agar tetap stabil. Nah, meskipun si concavity ini dapat mengurangi kebutuhan material, di si pelindung panas ini perlu ditambahkan di area stagnasi. Peningkatan ketebalan material di area lain mungkin juga diperlukan untuk menahan distribusi panas yang lebih luas, yang bisa mempengaruhi berat total kendaraan. Seperti itu. Apakah sudah terjawab, Mas Yusuf? Sudah cukup terjawab. Terima kasih, Deva. Terima kasih. Eh, saya juga ingin menjawab tadi pertanyaan dari Rifki dan desain ngambil untuk model M6 itu di mana desain cekungan ini emang menunjukkan peningkatan sendiri itu dari angka Mach tinggi yang mana hal ini tuh memberikan resistansi aerodinamik tambahan untuk stabilitas. Nah, cuman kan namun kekurangannya itu kan jadinya stabilitasnya itu netralnya itu cenderung membuat kendaraan tidak kembali ke posisi awal saat terganggu. Yang mana ini kan menjadi tantangan dalam kondisi reentry. Nah, untuk mengatasinya itu bagaimana? Jadi untuk mengatasinya itu kita bisa menggunakan sistem kendali aktif yang dimana ini sistem kendali aktif ini mampu atau diperlukan untuk mengimbangi kekurangan ini dengan memberikan kontrol yang lebih baik, yang cepat dan juga responsif. Nah, untuk sistem kendali aktifnya mungkin bisa diintegrasikan dengan aktuator cepat untuk mengontrol defleksi permukaan, mungkin seperti sirip atau thruster kecil untuk penyesuaian posisi tersebut. Mungkin itu
Itu dari jawabannya apakah kira-kira terjawab dari Rifki? Menurut saya cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih juga sama-sama. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baik ya. Untuk yang sudah melakukan presentasi bisa menutup share screen-nya. Lalu di bagian selanjutnya adalah perkuliahan ya. Di sore hari ini yang tadi sudah dibahas mengenai streamline. Streamline itu adalah garis alir, garis alir yang terbentuk atau garis alir yang dihasilkan di model yang melalui objek tertentu menggunakan fluida kerja ini adalah fluida udara. Nah, ini yang tadi banyak diceritakan atau didiskusikan atau ditampilkan di layar mengenai streamline. Streamline atau garis alir perbandingan antara objek yang mempunyai aerodinamika buruk dengan objek yang mempunyai aerodinamika yang baik. Dari dua hal yang berbeda ini menjadi pertanyaan, ada beberapa poin yang menjadi pertanyaan. Yang pertama, apa perbedaan utama? Jadi yang membedakan secara hal utama antara desain aerodinamika yang buruk ya dengan aerodinamika yang baik untuk objeknya itu berupa mobil truk yang ditunjukkan di gambar ini. Jadi di gambar ini eh, pertanyaannya adalah perbedaan utama desain yang baik dan desain yang buruk. Kemudian bagaimana pengaruh turbulen? Tadi sudah dibahas, turbulensi terbentuk karena timbulnya separation, aliran yang terpisah dari aliran mainstream atau aliran utama. Di sini pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh turbulensi pada desain aerodinamika yang buruk terhadap penggunaan konsumsi bahan bakar. Lalu yang ketiga, sebutkan 3 fitur desain. Jadi pada saat ingin melakukan modif itu memodifikasi ya, merubah bentuk yang awalnya kendaraan ini mempunyai aerodinamika yang kurang, aerodinamika yang buruk, lalu dimodifikasi. Ada 3 fitur desain yang membedakan truk aerodinamika yang baik dari gambar tersebut. Apa saja kira-kira yang bisa di modified atau dirubah untuk bisa menghasilkan aerodinamika yang baik. Kemudian konsekuen utama dari desain aerodinamika buruk pada mobil truk itu apa yang paling dampak ya, konsekuensinya itu dampak utama dari desain aerodinamika buruk itu apa? Atau aerodinamikanya kurang bagus dari kondisi ini, apa yang dapat langsung atau yang berdampak langsung terhadap kendaraan tersebut. Lalu bagaimana desain aerodinamika yang baik ya untuk mengurangi turbulen? Apa yang harus dilakukan? Ini kan tadi ada separation flow atau aliran yang terpisah itu bagaimana desainnya supaya bisa menghilangkan atau bahkan ya setidaknya mengurangi turbulen atau turbulen itu kekacauan aliran yang kacau
yang ditimbulkan oleh objek yang dilalui. Bagaimana desain yang dilakukan. Nah, di bagian selanjutnya tadi membahas mengenai streamline untuk roda 2, motor ya, motor dan sepeda. Bagaimana posisi postur tubuh, kemudian garis alir yang keluar, ini lurus ya, alirannya lurus, tidak menimbulkan wave atau gelombang. Pertanyaannya adalah apa peran aerodinamika dalam halnya bidang olahraga yang melibatkan kecepatan yang tinggi. Jadi pada saat ada cabang olahraga, perlombaannya itu menggunakan penilaian yang berhubungan dengan kecepatan. Apa peran dari aerodinamika tersebut? Lalu jelaskan atau sebutkan contoh olahraga yang sangat dipengaruhi oleh aerodinamika. Nanti misalnya apa contohnya? Kemudian coba sebutkan nama olahraga dan jelaskan hal apa yang sangat dipengaruhi oleh aerodinamika tersebut. Kemudian apa yang dilakukan atlet? Atlet ini orang ya, bukan kendaraannya, bukan motor atau bukan sepedanya, tetapi eh, orang atau user yang menggunakan kendaraan atau sepeda tersebut. Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan atlet untuk meningkatkan aerodinamika. Jadi pada saat si pengendara sepeda motor tersebut akan bergerak atau berjalan dengan kecepatan tinggi, bagaimana kondisinya atau hal apa yang dilakukan oleh atlet tersebut. Selanjutnya, bagaimana pengaruh desain aerodinamis terhadap performa atlet. Nah, desain ini bisa saja menjelaskan tentang desain motor, kemudian desain dari sepeda terhadap performa itu, hasil yang diperoleh dari desain kendaraan atau sepeda tersebut. Terakhir, apa yang ditunjukkan oleh gambar mengenai aliran udara di sekitar atlet dan kendaraan. Nah, nanti coba diceritakan di bagian ini, dibuat narasi bagaimana menerjemahkan kondisi yang aerodinamis dengan kondisi yang tak aero. Ketika ada objek yang dilewati, lalu divisualisasikan, misalnya di tampilan di bagian ini menggunakan visual smoke ya, berupa asap. Nanti bagaimana aliran udara di sekitar atlet tersebut. Seperti apa aliran flow ya, aliran atau flow udara yang ada di sekitar atlet dan kendaraan yang dilalui oleh udara tersebut. Nah, itu adalah feedback dari pertemuan sore hari ini untuk mata kuliah teknik aerodinamika. Kemudian di bagian akhir bisa mengaktifkan on cam dan mic-nya untuk melakukan input absensi kehadiran untuk mata kuliah teknik aerodinamika. Oke, yang pertama ya, di layarnya sudah bisa terlihat tampilan share screen-nya. Teknik aerodinamika ya, untuk kelas A
pertemuan ke-6. Yang pertama adalah namanya Alexander Marcelino. Immanuel Sitorus ada di virtual Zoom. Tidak ada ya, on cam dan on mic-nya tidak keluar. Lalu yang berikutnya Anggi Topan Wijaya. Hadir Pak, Anggi Topan Wijaya hadir Pak. Oke. Kemudian Anissa Fitriola Suryawati. Hadir, Pak. Ya. Lalu Bayu Adistia. Hadir Pak. Oke. Kemudian Bima Raka Aditama. Hadir Pak. Bima Raka hadir Pak. Oke. Selanjutnya Deva Ihsan Khairunas. Hadir, Pak. Ya. Lalu Farhan Ramadan. Ada sekali lagi Farhan. Ada Pak, saya hadir Pak pada Ramadan. Ada. Kemudian Farel Rizky Dianita. Hadir Pak. Ya. Yang selanjutnya Fazli Iqbal Pasya. Ada? Hadir Pak. Ya. Kemudian Firmansyah. Hadir Pak. Ada siapa? Firmansyah. Firmansyah hadir Pak. Oke. Kemudian Kevin Cardio. Hadir Pak. Ada ya. Monik Priscilianingrum. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Kemudian Muhammad Mahia Majid. Hadir Bapak, hadir. Oke. Yang berikutnya Muhammad Kaisar Rivaldo. Hadir Pak. Selanjutnya Muhammad Fadil Nasrullah. Muhammad Fadil Nasrullah hadir Pak. Oke. Lalu Muhammad Hisham Haidar Al-Ghazi. Hadir Pak. Oke. Muhammad Reza Kausar. Ada Muhammad Hisam Hai Reza Kausar. Muhammad Reza ya. Muhammad Reza Kausar. Ini ya. Muhammad Reza Kausar. Tidak ada ya. Di on cam atau on mic-nya tidak keluar suaranya. Muhammad Rifki Wiryawan. Ada Muhammad Rifki Wiryawan. Hadir Pak. Lalu Naufal Faizur Rahman. Hadir Pak, Novel hadir Pak. Kemudian Piki Padilla. Hadir Pak, Vicky Padilla Pak. Oke. Lalu Putra Rasyad. Hadir Pak. Oke. Selanjutnya Rainar Samuel. Hadir Pak. Oke. Kemudian Ramadan Haryo Dewanto. Hadir Pak. Lalu Rasya Aulia Natania. Hadir, Pak. Oke. Rizky Dwi Hesa Dwi Cahya ya. Hadir Pak. Kemudian Sabrina Nur Khairunisa. Hadir, Pak. Oke. Yang terakhir adalah Yusuf Fajar Rahman. Hadir Pak. Oke. Nah, ini adalah absensi kehadiran untuk mata kuliah Teknik Aerodinamika kelas A di pertemuan ke-6. Ya, oke baik. Karena tidak ada pertanyaan atau diskusi yang ingin ditanyakan mengenai materi yang tadi disampaikan, saya rasa cukup untuk sore hari ini untuk mata kuliah Teknik Aerodinamika yang sudah
menceritakan mengenai streamline ya atau garis alir yang terbentuk untuk kondisi mobil yang aerodinamis dengan mobil yang mempunyai aerodinamika kurang. Oke, saya ucapkan selamat sore. Sampai ketemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya.